Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, mari kita masuk dalam pelajaran 1 untuk kelas 6, yaitu indahnya saling menghormati. Mari kita menganalisa dari tema pada hari ini, yaitu surat Al-Kafirun. Yang pertama, mengapa kita wajib atau harus membaca dan mempelajari Al-Quran? Apa arti toleransi? Apa manfaat saling bertoleransi? Dan jawaban dari pertanyaan ini ada di Al-Quran, salah satunya di surat Al-Kafirun. Betul. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus kenal dulu pada apa sih surat Al-Kafirun itu. Karena jika kita kenal, maka tidak sayang. Mari berkenalan dulu dengan surat Al-Kafirun. Apa sih surat Al-Kafirun itu? Yaitu surat urutan ke nomor 109 di Al-Quran. Terdiri dari 6 ayat yang artinya sendiri orang-orang kafir. Betul. Baik, mari kita masuk dalam pembelajaran surat Al-Kafirun. Mari kita sama-sama membaca anak-anak. Tirukan bacaan Pak Wahab di surat Al-Kafirun ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, biar kita tahu apa sih arti dari surat Al-Kafirun itu. Di sini bahwa mencantumkan mufradat atau arti kosakata dalam bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Baik. Di sini ada kul, yaitu katakanlah, ya ayyuha, hai orang-orang. Nah, anak-anak bisa melanjutkan sendiri dengan menghafalnya nanti di video dan diserahkan di Google Classroom ya. Pak Wahab tunggu. Di samping kita biar tahu arti dari surat Al-Kafirun dan mengerti apa sih isinya Al-Kafirun, di sini kita juga harus memperhatikan bacaan dari surat Al-Kafirun, yaitu ilmu tajwidnya. Bacaan di sini salah satunya adalah mad tabi'i. Apa sih mad tabi'i itu? Mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat. Hurufnya ada 3. Alif setelah harokat fathah, ya setelah harokat kasroh, dan waw setelah harokat domah. Contohnya ada di sampingnya ini. Ma abiduna dinukum al-kafirun. Dan di sini juga ada bacaan mad jaiz munfasil dibaca 4 harokat, yaitu wala antum ya ayyuha. Ya ayyuha itu panjang 4 harokat. Selain mad jaiz munfasil, di sini ada ikhfa. Ikhfa yaitu dibaca samar, non mati atau tanwin bertemu, atau non sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Satunya adalah antum, yaitu non sukun bertemu dengan huruf ta, yaitu huruf termasuk huruf ikhfa. Ada lagi idgham bigunah, yaitu dibaca dengan mendengung jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, mim, nun, waw, atau biasanya disingkat dengan yanmu.
yaitu dengan kata abidumma. Abidumma itu tanwin bertemu dengan huruf mim, harus dimasukkan ke dalam huruf mimnya. Yang terakhir itu qalqalah, bacaannya memantul. Contohnya ada di kata a'bud. Itu adalah memantul. Baik, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya atau slide selanjutnya. Baik, setelah kita mempelajari apa sih surat Al-Kafirun itu dan bisa membacanya, tahu artinya dan tahu bacaan, hukum bacaannya atau tajwidnya, di sini Bapak akan melanjutkan di kandungan surat Al-Kafirun. Apa aja sih kandungannya tadi? Di depan nanti kan ada pertanyaan, yaitu mengapa kita wajib membaca dan mempelajari Al-Quran? Apa arti toleransi? Apa manfaat saling bertoleransi antar umat beragama itu? Di sini Allah mengajarkan lewat Nabi Muhammad yang turunkannya surat Al-Kafirun kandungannya. Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada orang-orang kafir bahwa antara Tuhan yang disembah dan Nabi Muhammad dan umatnya berbeda dengan yang disembah oleh orang-orang kafir. Jadi kita sebagai umat Islam, kita menyembah Allah, dan kebanyakan orang-orang kafir menyembah selain Allah, dan itu adalah perbuatan yang sangat dosa, yang sangat tidak terpuji, dosa besar. Nah, di sini yang kedua, cara beribadah umat Islam sangat berbeda dengan cara beribadah orang-orang kafir. Jika kita diajak ke gereja, jangan mau. Jika kita diajak ke pura beribadah di sana, jangan mau. Nah, karena tempat kita beribadah berbeda. Toleransi yang dijelaskan oleh surat Al-Kafirun adalah umat Islam boleh bekerja sama dalam hal urusan dunia. Contoh, kamu masih boleh sama Allah bekerja sama dengan umat agama lain, berdagang boleh, belajar boleh, bergaul sehari boleh, tapi Allah juga melarang. Ada batasannya toleransi itu. Batasan toleransi ada di mana? Di hal ibadah dan keimanan. Jadi kamu tidak boleh mengikuti ibadah orang kafir. Contoh, kamu ikut sembahyangnya orang-orang non-muslim, itu enggak boleh. Nah, setelah kita mempelajari kandungan surat Al-Kafirun, bagaimana? Sudah paham dengan pertanyaan tadi? Insya Allah sudah paham, semoga sudah paham. Setelah itu, mari kita mengamalkan di kehidupan sehari-hari kita. Nah, kehidupan sehari-hari kita dengan surat Al-Kafirun, kita harus hidup rukun antar umat beragama dengan tidak mengganggu umat agama lain beribadah. Kita tidak boleh mengganggunya kalau mereka tidak mengganggu. Yang dua, selalu berbuat baik pada umat agama lain. Nah, selalu menjaga keharmonisan bertetangga. Contoh, kamu punya tetangga non-muslim, maka kamu harus bersikap baik. Yang ketiga, tidak mengikuti ibadah agama lain. Nah, tidak ikut-ikutan beribadah di tempat mereka. Yang keempat, tidak terpengaruh ajakan agama lain di tempat beribadah mereka. Yang kelima, tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan sabda Rasulullah atau hadis dengan cara rajin membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, semua itu jawaban kita ada di Al-Quran tentang toleransi itu tadi. Apa sih toleransi itu tadi? Itu saling menghargai, ada batasannya saling bertoleransi itu. Nah, yang terakhir yaitu tugas buat kalian. Yang pertama, menulis slide ini yang dijelaskan Bapak tadi. Di slide ini, di buku tulis kalian, kemudian difoto dan dikirim di classroom. Yang kedua, menghafal surat Al-Kafirun dengan di video dan dikirim ke classroom lagi. Yang ketiga, mencari hukum bacaan tajwid. Contoh yang tadi ada di atas tadi, matobi'i itu kombinguna, qalqalah di surat Al-Kafirun tadi. 4, menghafal mufradat di atas di video dan dikirim ke classroom. Baik, terima kasih. Selamat belajar. Kita mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa paham tentang isi surat dan kandungan surat Al-Kafirun. Selamat belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.